105,2 Serambi FM Syederalon, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang dalam talkshow interaktif bersama PT BPR Syariah Hikmah Wakilah. Dan Syederalon, tema hari ini adalah BPRS Hikmah Wakilah ekspansi buka cabang Bernun. Dan Syederalon sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita, yaitu Bapak Sugito SEME yang merupakan Direktur Utama PT BPRS Hikmah Wakilah. Assalamualaikum Pak Sugito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, selamat datang kembali di studio Serambi FM. Terima Pak. kasih. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan informasi yang luar biasa untuk Syederalon. Insya Allah. Baik, selanjutnya narasumber kita ada Bapak Dr. Teguh Safir Iskandar Wijaya MA yang merupakan Komisaris Utama PT BPRS Hikmah Wakilah. Assalamualaikum Pak Safir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, kita semua bisa bertemu di sini. Amin, alhamdulillah ya Pak ya. Biasanya mungkin kita bertemu online saja gitu ya. Terima kasih sudah datang ke studio Serambi FM Pak Safir. Mudah-mudahan hari ini juga bisa memberikan informasi yang luar biasa untuk Syederalon. Iya, sama-sama Pak Tia. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa ya, karena BPRS ya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bisa dibilang mungkin yang pertama atau yang paling lama berada di Aceh gitu mungkin ya. Bisa paling lama gitu, dan luar biasa dari awal sampai sekarang yang ternyata sudah banyak sekali cabangnya Syederalon, dan tentunya ada orang-orang yang luar biasa di balik itu semua. Dan Syederalon, untuk Anda yang ingin berinteraksi silakan via telepon dan juga WhatsApp di 0811 68 90 20, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook Serambi On TV, Facebook serambinews.com, dan seluruh Facebook Serambi Group. Dan kita ketahui bahwa fanpage Facebook Serambi itu ada 14 ya. Jadi semuanya di crossline menyiarkan secara langsung talkshow interaktif ini. Baik, saya yang pertama sekali ingin ke Pak Safir terlebih dahulu. Nah, Pak Safir, mungkin Pak Safir bisa menceritakan bagaimana sih Pak sebenarnya sejarah berdirinya BPRS Hikmah Wakilah ini Pak. Sejak kapan Pak? Oke, terima kasih Mbak Tia. Ya. Kalau kita perhatikan dari sejarah perkembangan BPRS Hikmah Wakilah, kita harus lihat dari sejarah awalnya. Pertama sekali di Aceh ini setelah ISMI berdiri pada tahun 94, kita punya gagasan untuk membangun Pinbuk, namanya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Di dalamnya lahir Baitul Mal wa Tamwil, di Aceh disebut dengan Baitul Qiraat. Salah satu gagasan dari Pak Profesor Dr. Amin Aziz, itu kita melahirkan di Aceh 4 bank BPRS yang mencakupi beberapa daerah. Ada Hikmah Wakilah, yang pertama sekali sebenarnya Harkat. Ada Harkat ya. Pertama sekali di Dambaro. Kemudian ada Hikmah Wakilah, ada Baitur Rahman, kemudian ada Tengkusi di Pante, di Sigli. Itu 4 buah sekali kita bangun. Itu semua saran dari Pak Amin Aziz untuk mendirikannya, dan pendirinya banyak sebenarnya, termasuk almarhum Profesor Dayan Daud, Profesor Safwan Idris, dan teman-teman yang lain. Itu para pendiri, karena mereka juga pengurus ISMI saat itu. Betul. Kemudian pada tahun 94 itu didirikanlah Bank BPRS Hikmah Wakilah, yang persetujuannya mendapatkan dari persetujuan pertama dari Menteri Keuangan. Pertama sekali ada kemudian izin operasionalnya pada tahun 1995. Ini izin operasionalnya. Namun demikian, dalam perjalanannya terjadi tsunami berat. Semua dokumen yang ada dan semua fasilitas yang ada di kantor itu sepertinya tersapu habis lah. Kemudian dengan tertatih-tatih para pengurusnya saat itu, komisarisnya tidak salah saya Pak Imam Suja, almarhum Pak Imam Suja, dibantu oleh Pak Samsunan Mahmud, ingin bangkit kembali kan kita butuh dana sebenarnya. Paling kurang para penyaham itu, para penyaham pertama juga akan memberikan bangkit pelan-pelan. Pak Gito sudah di dalam, dan teman-teman juga saling memberi kepercayaan, kebersamaan juga kita bangun. Tidak ada saling curiga-mencurigai. Kemudian dalam masa 11 tahun, 12 tahun mungkin kita bisa bangkit kembali
dan sampai hari ini alhamdulillah sudah bangkit. Dan pertama bangkit kita tandai dengan munculnya kantor kas Pak Gito ya. Kantor kas di Ketapang. Itu pertama sekali awal kebangkitan kita. Jadi kalau ini sudah muncul orang sudah mulai percaya. Betul. Kalau ini tidak muncul orang masih ragu-ragu. Bagaimana mengembangkannya? Kantornya masih satu dan kecil. Kemudian dari 2001, 2004 kita pindah ke Jalan Ratu Safiatuddin nomor 56. Yang sekarang ini sebelumnya sebelah kiri. Kalau kita di sini sebelah kanan, di samping samping Bank Danamon. Itu pertama toko di situ ya. Toko 1,5. Toko 1,5 itu kita di situ berkantor di situ alhamdulillah. Kemudian pada tahun berapa kita pindah ke sebelah kiri? Sekitar 2009 ya. 2009 kita pindah ke kantor besar ini, kantor pusatnya, dan kita sudah mengembangkan satu cabang lagi. Di cabang Lambaru tidak salah saya. Itu cabang Lambaru dari kantor kas Ketapang kita bangkit ke kantor cabang Lambaru. Kemudian di cabang Lambaru kita merangkak lagi masuk ke Kas Darussalam. Kas Ulekaring dulu. Kas Ulekaring. Kemudian Kas Darussalam, jadi 3 kas, 1 kantor cabang. Kas Ulekaring ditingkatkan menjadi kantor cabang. Jadi itu karena sudah ada kepercayaan masyarakat, maka kita tingkatkan derajat dari kantor-kantor itu. Alhamdulillah dengan perjalanan yang sangat panjang ini, insya Allah mungkin usaha-usaha kita semua, kepercayaan masyarakat dan lain sebagainya, kepercayaan dari lembaga OJK dan lain sebagainya, kita mungkin sekitar Desember nanti kita coba buka satu lagi di Bernun. Dan itu cabang yang keberapa? Cabang ketiga. Dan dari masyarakat juga tanya kepada saya, Pak Safir, hanya di Bernun saja, apa nggak mungkin pindah ke tempat lain? Insya Allah kita akan buka ke kawasan Aceh Barat. Mungkin bukan Aceh Baratnya ke Nagan Raya, dan ke Takengon kemungkinan. Kita akan masih lihat perkembangan berikutnya. Tapi semuanya ini adalah cita-cita yang kita inginkan sehingga BPR Hikmah Wakilah itu milik rakyat Aceh. Betul. Kemudian sumber dananya dari rakyat Aceh akan mengembangkan diri di Aceh, dan kita harapkan juga akan mengembangkan diri bukan hanya di Aceh, akan mengembangkan diri di tempat lain, apakah sifatnya kerjasama dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan informasi ini orang akan mengetahui inilah BPR Hikmah Wakilah yang berangkat dari saran orang besar dan dipimpin oleh orang besar Pak Sugito hari ini sebagai dirut utamanya, dan didukung oleh para orang-orang besar juga. Dan yang penting adalah kata kuncinya yang sering-sering kami bicara, amanah dan kebersamaan. Inilah yang harus kita bangun secara bersama-sama. Mungkin ini Mbak Tia awal kita bicara pada awalnya. Oke, jadi memang luar biasa Pak, yang namanya kalau membangun dari awal, dari nol banget sampai terus dilanda konflik, dilanda tsunami, dan saya juga membaca bahwa pada saat tsunami itu banyak karyawan yang meninggal juga, betul. Banyak nasabah juga yang meninggal dengan segala macam tertatih-tatih, akhirnya bisa bangkit lagi dan luar biasa sudah membuka beberapa cabang di Banda Aceh, kemudian bakal membuka juga di Bernun. Ini kan merupakan langkah yang biasa dengan langkah yang luar biasa. Dan tentunya Syederalun dengan adanya tokoh-tokoh, dengan adanya peran-peran dari tokoh-tokoh besar di Aceh ya, yang membuat BPRS ini bisa menjadi maju sampai sekarang. Nah Pak Safir yang merupakan komisaris utama Bank Hikmah Wakilah ini, apa harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak? Kalau harapan besar sekali sebenarnya. Yang penting BPR Hikmah Wakilah ini berangkat dari rahimnya orang Aceh. Kalau berangkat dari rahimnya orang Aceh, paling kurang bagaimana orang Aceh memberikan kontribusi kepada BPR Hikmah Wakilah ini. Apakah kontribusi modal atau kontribusi tabungan? Yang kita harapkan nanti modal-modal yang diberikan oleh orang Aceh ini, penanaman modal dan tabungan ini akan kita kembangkan melalui usaha-usaha mikro orang-orang Aceh sendiri. Yang kita harapkan ke depan orang Aceh juga lepas dari bermacam tekanan-tekanan yang aneh-aneh di Aceh ini, dan kita harapkan semua kegiatan kita berdasarkan prinsip syariah. Ini kita harapkan. Jadi kalau ini sudah jalan semuanya, harapan kita apa ke depan? Harapan kita BPR Hikmah Wakilah ini menjadi BPRS terbesar setelah Bank Umum Syariah Aceh yang ada di Aceh. Jadi kalau ada bus di Bank Aceh, paling kurang nanti ada bank swasta
di Aceh yang namanya BPR Hikmah Wakilah nomor 2-nya. Apa salahnya kalau kita harapan itu? Iya benar. Nggak ada masalah sebenarnya. Bahkan bisa saja kita berdampingan dan menandingi mereka. Betul. Di samping berdampingan dan menandingi mereka. Persoalannya apa? Persoalannya mereka modalnya modal pemerintah. Kita modalnya modal rakyat. Jadi kalau modal rakyat bisa kita kembangkan, apa salahnya? Inilah harapan kita semuanya. Mungkin ini saja Pak Tia dulu. Oke. Baik, selanjutnya saya ke Pak Gito nih. Nah, Pak Gito, ini sebenarnya apa sih Pak perbedaan bank umum dengan bank pembiayaan rakyat syariah Hikmah Wakilah ini, Pak? Baik Mbak Tia, Sedaralun, para pendengar Serambi dimanapun berada, bahwa memang yang membedakan antara bank umum syariah dengan BPRS syariah adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008. Di dalamnya bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah itu adalah pertama terdiri dari bank umum syariah, kemudian terdiri di dalamnya adalah unit usaha syariah. Nah, kemudian juga di dalamnya bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Nah, yang membedakan antara bank umum syariah, kemudian unit usaha syariah dengan bank pembiayaan rakyat syariah itu di mana BUS, UUS sebagai bank yang menghimpun sumber dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya secara prinsip syariah, mereka juga memberikan lalu lintas pembayaran, lalu lintas pembayaran dalam bentuk giro dan rekening cek. Sementara kalau di BPRS menghimpun sumber dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan sesuai dengan prinsip syariah, tidak punya rekening giro dan cek. Jadi BPRS tidak punya rekening giro dan cek sehingga tidak ikut clearing. Itu aja yang membedakan. Kemudian dari satu sisi lain yang membedakan dari sisi permodalan. Kalau bank umum syariah itu modalnya sekarang ketentuan POJK kan di atas 1 triliun ya. Kalau di BPRS mungkin hanya sekitar 10 miliaran itu sudah cukup untuk mendirikan satu BPRS model itu. Jadi fungsi umumnya sama. Hanya ukuran besar kecilnya yang membedakan. Tapi kita harus sadar bahwa BPRS ini kan main di grassroots-nya, di mikronya. Jadi fungsi kita itu di mikro, maka saat ini BPRS Syariah Wakilah mengembangkan produk tentang layanan antar jemput. Itu Mbak Tia posisinya. Itu layanan antar jemput seperti apa Pak? Nah, karena kita belum ada fasilitas ATM-nya, sehingga seluruh tenaga marketing kita itu melakukan antar jemput setoran nasabah dimanapun dia berada. Nah, kalau misalnya dia punya usaha jualan jualan sarapan pagi ya, kadang-kadang mereka ingin menyimpan dananya satu hari misalnya 10.000, 50.000 atau 100.000 kan. Jadi kalau mereka harus hadir ke BPRS, mungkin yang pertama membutuhkan waktu, yang kedua agak sedikit segan ya, masa 100.000 harus datang ke bank gitu ya. Nah, sehingga marketingnya Hikmah Wakilah memang melakukan jemputan terhadap setoran-setoran tadi, sehingga tidak terasa ya, karena sifatnya harian dijemput ya, mereka merasakan dampak positif, sehingga kita juga dari sisi pelayanan tidak menambah biaya tambahan atas fasilitas antar jemput tadi. Itu sebagai bentuk komitmen kami. Bukan berarti kita melakukan pelayanan antar jemput itu di mana kita mau. Memang sejak saya berada di Wakilah tahun 2008 ya sampai hari ini, pelayanan antar jemput itu adalah menjadi bentuk komitmen kami bersama untuk bagaimana masyarakat merasakan dampak adanya kami untuk diantar jemput, kemudian juga bisa juga melakukan setoran secara sendiri. Itu Mbak Tia. Iya, dan itu juga terpercaya ya Pak ya, sampai sekarang alhamdulillah marketingnya nggak ada yang nilep gitu, nggak ada yang nilep ya. Sangat minim sekali, sangat minim sekali gitu. Tapi insya Allah tercatat dengan baik gitu. Insya Allah, karena dia tercatat dalam bentuk rekening tabungan yang memang setiap saat langsung online dan dicetak di buku tabungan masing-masing. Oke, jadi luar biasa pelayanan dan ini. Dan terus Pak, selain tadi dengan itu kan salah satu bentuk dukungan juga ya pastinya kepada masyarakat. Nah, selain itu Pak, apa nih yang sudah dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah di Banda Aceh dalam rangka memberantas rentenir? Nah, saudara Lun yang dirahmati Allah, bahwa Hikmah Wakilah kita sadar, kami sebagai pengurus
main sektornya ini harus sektor UMKM, sektor mikro, kecil dan menengah. Jadi kita itu saat ini lebih kurang sudah menyalurkan pembiayaan sebesar per posisi November itu lebih kurang 90 miliar ya. Dari 90 miliar itu hampir 90% yang kita salurkan itu di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, otomatis dengan 90 miliar rupiah yang kami salurkan itu mengakses lebih kurang 1.300 sampai 1.700 nasabah. 1.300 sampai 1.700 pengusaha yang bisa kita akses. Artinya jangkauan itu yang bisa kita lakukan. Nah, kami juga dari pengurus jajaran direksi dalam rangka juga membantu pengusaha kecil untuk tidak berhubungan secara singkat dengan pihak-pihak rentenir. Kami punya fasilitas pembiayaan super mikro yang tidak menyediakan anggunan dia. Jadi 2 juta sampai angka 2 juta itu bisa akses untuk mendapatkan pembiayaan di Hikmah Jadi ini juga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat supaya menghindar dari berhubungan dengan pihak rentenir. Dan ini marginnya sangat murah dengan model pembayaran yang tiap hari nanti disetor melalui marketing kita gitu ya. Nah, ini memang syaratnya agak sedikit ketat. Apabila dia udah pernah mendapatkan fasilitas ini, nanti yang kedua, yang ketiga akan lebih meningkat kembali. Ini sebagai bentuk dukungan kita ya. Nah, kemudian juga karena kita sudah punya jaringan kantor saat ini yang sudah ada 2 jaringan kantor kas itu di Ketapang, kemudian di Darussalam, kemudian 2 jaringan kantor cabang di Ule Karing dan di Lambaro. Kemudian ini yang di Bernun, cabang Bernun ini sebenarnya sudah soft opening ini. Tinggal grand openingnya saja nanti di tanggal 7 Desember tahun 2021 nanti di hari Selasa. Jadi kalau grand itu sifatnya kan boleh dilakukan, boleh tidak ya. Kalau yang wajibnya kita sudah lakukan pembukaan soft openingnya kemarin di tanggal 10 November tahun 2021. Jadi pas Hari Pahlawan. Jadi silakan masyarakat untuk berhubungan dengan Hikmah Wakilah di kantor-kantor dekat, di kantor pusat Penayung dan di kantor-kantor cabang kas yang ada di kota-kota di mana pengusaha terdekat di situ. Oke, luar biasa. Pasti untuk Anda Syederalun yang ingin bertanya ya, udah gak sabar lagi. Nah, nanti Anda bisa telepon atau juga WhatsApp ya 0811689020 atau Anda juga bisa memberikan komentar di kolom komentar di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook serambinews.com, Serambi On TV dan seluruh Facebook Serambi Group. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM. Kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.